Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel Renungan ini saudara? Kalau saudara rindu, silakan di subscribe bagi yang belum dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab salah satu perintah yang diperintahkan adalah supaya umat-umat Tuhan mentaati hukum Sabat. Apa sebenarnya makna Sabat itu sendiri, dan bagaimana seharusnya umat Tuhan bersikap terhadap hari Sabat, dan apa maknanya itu bagi kehidupan kita sekarang saudara. Dan kemudian apa janji firman Tuhan bagi orang-orang atau umat-umat Tuhan yang bersikap benar terhadap Sabat itu sendiri. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, Allah memerintahkan umat-umatnya untuk menghargai dan menghormati hari Sabat. Bahkan memerintahkan umat-umatnya untuk menikmati hari Sabat. Saudara, apa sebenarnya makna dari Sabat itu sendiri? Makna dari Sabat itu sendiri sebenarnya adalah hari perhentian. Dan Allah memerintahkan umat-umatnya untuk mentaati hukum Sabat, supaya mereka berhenti, di mana seperti yang Dia lakukan, Dia menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Kemudian hari ke-7 Dia beristirahat. Dia mau umat-umatnya melakukan hal itu. Yang paling utama sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketaatan dari umat-umatnya terhadap perintah tentang hukum Sabat itu sendiri. Lalu kemudian yang perlu kita renungkan berikutnya adalah bahwa hal yang boleh dilakukan oleh umat Tuhan di dalam hari Sabat, dari beberapa hal yang boleh, yang paling utama adalah beribadah, pergi ke sinagoge, pergi ke rumah ibadah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dari hukum Sabat itu sendiri, hal yang paling utama yang Tuhan mau dari umat-umatnya adalah untuk mentaati perintah Tuhan, dan yang kedua untuk menggunakan hari tersebut sebagai hari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau pada hari ke-7 umat-umatnya menggunakan hari tersebut bersekutu dengan Dia. Dan kemudian bagi kita yang hidup pada masa kini saudara, sebagai aplikasinya, di mana Yesus telah menggenapi hukum Sabat pada saat kedatangannya yang pertama, maka bagi kita hari ini bukan lagi masalah hari, bukan lagi masalah waktu. Yang terpenting bagi kita adalah ketaatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena yang Tuhan mau dari hukum Sabat itu sendiri adalah ketaatan dari umat-umatnya. Dan yang kedua, di mana di hari Sabat itu hal yang paling utama yang boleh dikerjakan oleh umat Tuhan adalah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Jadi makna hukum Sabat itu sendiri adalah
persekutuan dengan Tuhan, hari bersekutu dengan Tuhan. Dan sebagai aplikasinya bagi kita di zaman ini kembali saudara adalah bahwa jika kita menghormati Sabat, maka bukti kita menghormati Sabat adalah kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kita taat untuk bersekutu dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, bahkan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi sehubungan dengan hukum Sabat bagi kita sebagai aplikasinya hari ini saudara adalah kita taat untuk bersekutu dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling utama saudara. Kemudian yang kita akan terus belajar saudara adalah apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-umatnya yang menghargai hukum Sabat, di mana bagi kita hari ini adalah mentaati untuk bersekutu dan menghargai hari persekutuan dengan Tuhan, waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, bahkan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka janji firman Tuhan bagi anak-anaknya yang taat bersekutu dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama kita sudah belajar adalah di mana di ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Hal pertama yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang taat bersekutu, menghargai persekutuan dengan Tuhan, dan kemudian menikmati persekutuan dengan Tuhan, mereka akan mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, dan mereka akan menikmati sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jika kita rindu dalam kehidupan kita menikmati sukacita Tuhan, hiduplah menghargai persekutuan dengan Tuhan, taatlah bersekutu dengan Tuhan, dan nikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, yang sudah kita belajar di video kedua saudara, di mana di kalimat berikutnya di ayat 14 itu firman Allah berkata, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi bagi umat-umatnya, mereka akan diberi kemenangan atas segala tantangan dan persoalan yang digambarkan sebagai puncak bukit-bukit. Mereka akan mengatasinya dengan kendaraan kemenangan. Artinya bagi orang-orang yang hidup mentaati hukum Sabat, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, maka dengan demikian mereka akan mengalami kemenangan. Dan hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami kemenangan atas segala tantangan kehidupan yang kita hadapi, hiduplah mentaati persekutuan dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang akan kita alami saudara, yang dialami oleh umat-umatnya yang menghargai persekutuan dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, masih di ayat 14 saudara. Kalimat berikutnya dikatakan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Milik pusaka Yakub adalah janji tentang tanah Kanaan. Artinya apa saudara? Bahwa mereka akan menerima janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada Yakub bapa leluhurnya. Mereka akan menikmati janji Tuhan. Orang yang taat bersekutu dengan Tuhan, menghargai persekutuan dengan Tuhan, bahkan menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang tersebut akan menikmati janji-janji firman Tuhan. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dan Tuhan menegaskan dalam kalimat terakhir, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Artinya itu pasti digenapi. Apakah saudara rindu janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Kita sudah belajar firman Tuhan hari ini saudara. Untuk kita mengalami janji firman Tuhan dalam kehidupan kita, hiduplah taat bersekutu dengan Tuhan, hiduplah menghargai persekutuan dengan Tuhan, dan hiduplah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami penggenapan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Di video yang terakhir ini kita sudah belajar bersama bahwa jika kita
taat untuk bersekutu dengan Tuhan, jika kita menghargai persekutuan dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sukacita dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberi kita kemenangan mengatasi, melintasi bukit-bukit masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Firman Allah menegaskan bahwa sebab mulutkulah yang mengatakannya. Artinya hal tersebut pasti digenapi ketika kita hidup menghargai dan menghormati persekutuan dengan Tuhan, ketika kita hidup menikmati persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa apabila dalam kehidupan kami menghargai persekutuan dengan Engkau, menikmati persekutuan dengan Engkau, kami akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, dan kami akan mengalami sukacita yang dikerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menghargai dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
di hadapan tahta